Di lingkup sini itu bangun bangunan itu tingkat, kalau ndak bawa korban istilahnya keluarganya gitu. problem ya. Ini anak dari Ronggo ketiga, beliau ahli investasi. Akhirnya timbul pabrik gula ini ya ini. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Kaum yang disalahkan. Ya nggak menyalahkan, makanya kita konfirmasi. Hidupnya untuk menebarkan yang membawa kemaslahatan. Kalau dulu itu tata krama itu harus utama agar bisa menjadi pahala kebaikan untukku. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kami sudah berada di depan sebuah masjid yang bersebelahan dengan makam. Namanya adalah Masjid Taman dan juga makam Taman ya Pak. Ya, ini lokasinya di Kota Madiun dan bersama saya sudah ada seorang tokoh, apa Pak istilahnya? Bapak itu sebagai juru pelihara cagar budaya ya. Ya, namanya Bapak Mamat. Bapak Mamat, terima kasih ya sudah bersedia untuk kami wawancara untuk menjelaskan sejarah dari tempat ini. Kalau boleh tahu apa yang bisa Bapak ceritakan kepada Sobat Mata Langit tentang sejarah tempat ini? Sejarah Masjid Kuno Taman sini didirikan pada tahun 1725. 300 tahun yang lalu ya? Iya, intinya pada waktu itu namanya masih Suro. Jadi untuk lingkup keluarga. Setelah perkembangannya sama Kiai Misbah itu akhirnya diperbesar. Terus Kiai Misbah itu pendiri. Terus diteruskan oleh anaknya Kiai generasi kedua. Itu tambahan serambi ini depan. Oh, jadi awalnya itu nggak ada serambinya ini? Nggak ada. Apa ya misalnya teras ya, nggak ada terasnya. Ya. Terus diteruskan oleh Kiai Ageng Kalifatullah. Itu anak dari Donopuro. Kerabatnya? Iya. Dia penerus jadi Kiai ketiga. Jadi gini sejarahnya Bu. Kiai itu dulu istilahnya yang mengembani Wedono Bupati itu. Jadi sebagai penasehat juga kalau ada kebijaksanaan dari Wedono Bupati itu dia selalu ikut di sampingnya itu. Ajudannya gitu ya, mungkin ya? Ajudan. Terus perkembangan zaman pada waktu perang Diponegoro, masjid ini difungsikan juga untuk istilahnya nyusun kekuatan. Itu kan perang Diponegoro itu dulu kan melibatkan wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo, itu kantong-kantong perlawanan itu pasukannya kan diambil dari situ. Berarti ini saksi sejarah juga Pak ya? Iya. Nah kemudian kalau makam ini berdiri sesudah masjid ya? Tahun berapa? bersamaan. Tampuk pemerintahan Kiai Misbah itu. Waktu itu Kiai Misbah sebagai apa beliau? Dia sebagai punggawa dari keraton sana, keraton Yogyakarta, Diningrat. Keraton Yogyakarta. Katanya banyak Bupati Madiun pada zaman dahulu yang dimakamkan di sini. Apa benar begitu Pak? Betul. Jadi di sini ada makam Ronggo Prawiro Sentiko, Ronggo 1 itu Panglima perangnya Mangkubumi, terus Ronggo 2 anaknya diteruskan oleh anaknya kan. Itu Panglima perang HB2, terus HB3 Panglima perangnya itu di makamnya di Magetan. Dinggiri Purno sana. Terus keempat, generasi keempat penerus kekuasaan HB keempat. Terus kelima. Untuk memutus kedaton dari Ronggo-Ronggo itu makanya Bupati kelima itu tidak ada garwo patmi, adanya ampean. Oh maksudnya gimana itu Pak?
seperti HB 9 itu loh Bu. Itu di sini kan ya juga mengenal setelah 5 ya selesai itu. Oh, Nggak gitu. tahu perjanjian orang dulu itu. Iya, ya nggak ada 10, 11 nggak ada. Nggak ada. Terakhir gitu ya. Iya. Nah, terus saya mau tanya tentang kisah misteri yang ada di sini atau kisah spiritual yang sampai detik ini belum bisa dijelaskan secara logika. Apa benar di wilayah sini itu tidak boleh membangun rumah jika tingginya melebihi dari masjid ini, Pak? Saya dengar itu cukup kuat itu mitosnya. Iya Bu, di sini itu ya kalau sekarang kan sudah istilahnya apa ya zaman modern. Tapi kenyataannya kalau di lingkup sini itu bangun bangunan itu tingkat itu pasti kalau ndak bawa korban ya istilahnya keluarganya Oh gitu. problem ya itu sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Iya. Lalu misalnya nih sudah membangun rumah 2 lantai terus keluarganya ribut gitu misalkan. Terus Ribet. akhirnya rumahnya dipugar lagi jadi hanya 1 lantai. Ya kadang-kadang ditinggal gitu aja. Oh gitu. Kosong akhirnya. Kenapa Pak? Tahu nggak alasannya? Ya enggak tahu. Sampai detik ini nggak tahu iya. ya. Nanti mungkin kita bisa telisik ini. Iya. Terus saya pernah mendengar juga bahwa kalau naik kendaraan Iya. melewati masjid ini harus matikan mesin dan kendaraannya Iya. didorong. Karena itu ya budaya Jawa kan ya itu. Itu istilahnya apa ya menghormati leluhur yang ada di sini. Tapi kenyataannya itu kalau ya dilanggar ya mesti ada problem gitu. Mati sendiri mesinnya? Iya. Kalau tetap Iya. nyalain. Oh gitu. Lalu apa lagi Pak kisah mistis yang ada di sekitar sini? Biasanya dulu itu apa ya? Itu kan di sini kan ada istilahnya tempat dampar. Dampar itu kalau dikasih ke bawah sudah masyarakat sini itu mungkin ya enggak bisa duduk di kursi, harus pakai tikar. Oh, Damparnya itu masih kita dampar itu apa maksudnya? Tikar. Kepercayaan. dampar itu Tikar. Tikar. bukan tempat untuk istilahnya apa ya? Ini loh bayat murid-muridnya itu loh. Dari apa? Kayu. Kayu Oh. ada itu di dalam. Dulu di masjid sini di atas. Dalam masjid ya. Karena sini kan sirkulasinya apa ya banyak jamaah itu kelihatannya kok istilahnya mengkultuskan itu kan akhirnya Dipindahkan. habis dipugar inisiatif kan mau dibuang terus loh jangan kita Itu kan selamatkan. saksi sejarah ya. Iya. Jadi ceritanya nggak boleh duduk di kursi. Iya. Kalau dilanggar apa yang terjadi? Ya itu pasti aja problem. Nah, Gitu di ya. sini itu terutama di Madiun Bu, kekancingan yang ada dari Mangkubumi ke Kiai Mesbah itu ada pusaka tombak. Landaiannya 7 meter itu. Tombaknya sepanjang 7 meter? Iya. Oh, panjang sekali ya. Panjang sekali. Tombak itu ada punya kekuatan atau bagaimana Pak? Setiap hari suro itu biasanya kan dikelilingkan. Itu Oh, dikirap. kirap. Itu kan istilahnya tombak Kiai Sidem Kayon itu namanya. Ada di sini. Itu ya turun sampai di saya. Oh, Bapak sekarang pegang Iya, tombak itu? Iya. Oh, ada Pak barangnya? Barangnya di rumah. Oh, di rumah ya. Ya. Ya, makanya itu kan istilahnya apa ya pusaka kekancingan. Kekancingan tuh turun temurun gitu Iya. maksudnya. Dari Leluhur. dulu dari yang Mesbah itu kekancingan dari Mangkubumi. Kancingan tuh macam ketiban sampur gitu Iya, istilahnya apa? kepercayaan. Tanda ya. Tanda jasa lencana lah. Oh, iya. Kalau dulu kan istilahnya pusaka itu kan kadang-kadang kan antara raja, panglima perang, prajurit kan beda-beda. Itu. Baik Pak, kita kan sebentar lagi mau ziarah, tapi sebelumnya biar Panglima pantau dulu energi yang ada di sekitar sini dan juga Iya. makhluk yang terlihat oleh Panglima. Kalau di sekitar sini saya ngeliat ada kera putih, terutama di pohon ini ya. Ada kera Ini pohon putih apa ya? bermahkota. Pohon Itu terlihat Tanjung. saya. Nah, di sini juga ada macan putih juga saya lihat. Di pintunya itu Pak. Yang menjaga di depan ya. Dan ada perempuan juga rambut panjang saya lihat di sini Iya. berdiri pakai kayak bunga di kepalanya. Terutama kalau di sini ini ramai kiai ya saya lihat ya. Kiai berjubah putih, jenggotnya panjang-panjang saya lihat di sini. Kayak lagi berembuk berbicara sesuatu hal gitu. Yang tadi Bapak cerita apa Iya, namanya? Sarasehan. Iya, itu yang terlihat saya di sini ya. Dan ramai juga anak kecilnya tapi itu kayak santri-santri juga. Itu di atas sana ada kayak burung raja wali. Banyak lagi nanti mungkin kalau sudah di dalam kita akan bisa melihat-lihat lagi ya. Baik Pak, kita bisa masuk ke dalam Pak. Kalau lewat sini nggak bisa apa ada pintu lain Pak? Ada. Oh baik. Untuk belakang aja. Ya. Oke baik, kita ikuti Bapak ini. Monggo lewat mana? Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di halaman dalam kompleks pemakaman dari makam Taman. Iya. Bapak bisa dijelaskan Pak, ini kok ada tempat ini
makam, bukan yang di sana ini RRC Ini makam Prawiro. siapa? Itu Ronggo kedua. Yeah. Jadi anak dari Ronggo satu. Itu jadi dulu Wedono Bupati itu seperti kedaton raja itu. Penerusnya dari anak pertama ke anak laki-laki yang tertua. Akhirnya Ronggo 2 ini. Terus diteruskan Ronggo 3 yang di Gunung Bancak. Ronggo 3 mutrakan Sentot Prawiro Dirjo sama Ronggo keempat pengganti dari Ronggo 3. Nah, yang ada di dalam kompleks ini ada berapa keturunan beliau? Banyak ya? Banyak. Nah ini termasuk. Termasuk yang di dalam ini? Iya. Tapi kalau yang dipisahkan itu yang apa, Pak? Yang mana? Ini yang di dalam itu? Yang Prawiro Dirjo? Nah itu biar ada situs lagi. Oh, di dalamnya ada situs. Gak apa-apa, soalnya situsnya banyak, jadi kita global aja biar Bapak jelaskan satu-satu. Terus yang di situ Ronggo 1 sambil jalan boleh, Pak? Ronggo 1 mutrakan Ronggo 2 penggantinya. Jadi ini ayahnya ini gitu. Iya. Oh, ini ayahnya, ini putranya. Ini Ronggo 2 yang sini. Ronggo Oh, 2. ini ayahnya. Ayahnya yang ini. Oh, ayahnya yang ini. Ini anaknya. Anaknya. Ya, Terus yang di sebelah sana ada Ronggo juga, Pak. Prawiro itu Dirjo. Ronggo keempat. Lewat mana kita Sini. Ronggo keempat itu berarti anaknya lagi. Itu Atau beda generasi keempat, anak Ronggo ketiga. silsilahnya gitu ya. Ya, silsilahnya itu seperti kedaton raja itu loh, Bu. Kedaton raja itu Seperti Mangkubumi, HB1 diteruskan HB2, HB2. kedua itu anaknya habis satu. Iya, Oh, gitu. itu kalau di sini kedaton Wedono Bupati itu. Nah, ini semua itu dulu kan Panglima Perang Jogja Hadiningrat. Jadi dari Mangkubumi terus sampai puncaknya Perang Diponegoro itu Ya. 1825 itu. Nah, itu Ini yang dibuka ini, Pak. ini dulu ya karena Pangeran Dipo. Bupati keempat masih timur kan dulu untuk nangkap Ronggo ketiga itu kan untuk sandera kan Bupati keempat itu dibawa ke Nederland, dididik. Iya, Belanda. Ya, dididik, setelah itu kan bisa pemerintahan, terus timbulnya pabrik gula itu ya Ronggo keempat itu. Oh. Sejarahnya Jika gitu. bakal ada pabrik gula di Madiun tuh. Ini pangeran apa namanya? Dipo Oh Kolosio. gitu. Panglima mau ke Mau sana, lihat? Pak? Nah. Boleh, Pak? Monggo. Nggih. Monggo, Pak. Jadi terpisah-pisah ya. Ini makam pangerannya yang mana, Pak? Oh, ini dalam ini ya? Oh, Dikunci ya? kunci ya. Yang nggak dikunci yang mana? Sana. Oh, ya ya. Nah, ini makam yang di belakang kita ini siapa, Pak? Ini anak dari Ronggo ketiga. Dulu yang istilahnya beliau masih timur, itu sama POC dibawa ke Nederland, dididik biar sampai sarjana, terus akhirnya dikembalikan lagi. Setelah lulus sarjana kembali ke Indonesia. Jadi istilahnya ganteni ayahnya yang Ronggo 3 itu Melanjutkan tahta ayahnya. taktanya lah. Itu dari dulu kan keraton kabupaten sekarang ini dulu kan di Maspati sana di daerah keraton itu. Terus dipindah oleh Ronggo keempat ini di kabupaten yang ada alun-alunnya itu. Oh, di situ. Sejarahnya itu. Terus ini dulunya itu istilahnya beliau ahli investasi. Akhirnya timbul pabrik gula ini ya ini. Cikal bakal pabrik gula yang di Madiun di itu Karesidenan Madiun itu ya ini. beliau apa ya? Pelopornya ya? Pelopornya. Oh, gitu ya ya. Investor lah istilahnya. Di samping beliau punya keahlian itu, beliau juga istilahnya apa ya? Kalau pribumi ada masalah dengan VOC. VOC,
beliau yang pembelanya. Membela pribumi. Itu. Tapi beliau bisa memanfaatkan VOC itu sebagai investor untuk bisa menanam saham atau Iya. investasi di Iya. Indonesia, di Madiun gitu. Madiun. Iya, iya. Nah ini punya adik, itu Sentot Prawiradirjo, itu adiknya Ronggo ini, Ronggo keempat yang pahlawan itu. nasional ya? Iya, Iya, betul. iya. Baik Pak, kita boleh masuk ya? Monggo, Kita monggo. ziarah dulu. Assalamualaikum ya Allah. Ini memang udah bentuk begini dari zaman dulu Pak? Iya. Berarti leluhur dulu yang buat begini ya? Iya. Jadi kita ndak merubah. Kan sifatnya BPCB itu melindungi, melestarikan. Jadi ndak bongkar, bikin baru itu ndak. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Kejar, kejar. Mas. Kejar, tahan. Tahan, bawa kemari. Allah Akbar, astagfirullah. Tenangkan diri. Tenangkan diri. Dadah, tahan diri. Allah Akbar. Di sini tadi dia udah ngelirik saya. Cuman biasanya kan kalau belum kita ziarah dia belum masuk. Dadah aja, Pak. Ini dia udah langsung masuk. Tenang, kita di sini Kita nggak akan mengganggu. Mau silaturahmi aja. Bisa kita duduk baik-baik, kita nggak akan mengganggu dan tidak akan mencelakai siapapun, termasuk Anda jangan mencelakai Agil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita komunikasi? Maaf, dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Kami baru mau ziarah. Tiba-tiba Anda sudah masuk ke badan Agil. Anda siapa? Penjaga tempat ini. Oh. Aku sing sering dolan. Dolan ini main berarti. Maksud saya apakah Anda penjaga tempat ini atau dari luar yang sedang main kemari? Apa Anda kera yang dilihat Panglima di depan tadi? Aku sering bermain. Oh, sering bermain di wilayah ini. Berlari-lari, berloncat-loncatan. Oh ya benar, berarti kera kan kerjanya gitu, lari-lari, lompat-lompat. Kera putih. Kera putih ini. Aku bukan ingin menakuti, tapi aku memang senang berlari. Senang lari ke sana kemari, lompat-lompat, main. Sudah berapa lama Anda di sini? Lama. Sejak tempat ini dibangun menjadi makam apa sebelumnya? Dulunya apa nih tempatnya? Apa itu? Dari tempat yang dipenuhi sebuah rawa. Oh, dulunya rawa. Ya. Lalu? Lebih banyak lagi tempat aku berloncat-loncat. Berarti banyak pohon. Oh iya. Sekarang pun banyak pohon. Dulu lebih banyak. Ya. Terus apa yang Anda lakukan di sini? Mendengarkan siapa? Dari dahulu kala saling berbicara. Aku. Oh, kata Bapak tadi tempat untuk apa? Menyusun kekuatan. Iya. Nah, mungkin waktu zaman penjajahan dulu tempat rapat itu yang Anda maksud saling berbicara tuh ketika mereka sedang rapat itu. Iya. Anda menyimak itu. Bukan saja menyusun kekuatan, tapi tempat ini menjadi saksi di mana tempat untuk memperlebar sebuah agama. Oh, penyebaran agama Islam pada saat itu. Siapa tokoh yang menyebarkan agama Islam di sini? Pak Kiai. Pakai sorban. Apakah beliau yang mendirikan masjid? Iya. Dibesarkan di tanah ini. Emang Pak Kiainya dulu besar di tanah ini? Iya. Orang asli Madiun? Iya. Oh, beliau asli Madiun. Terus selain ada Anda siapa lagi? Sampai apa? Apa itu? Oh, latihan bela diri. Oh, di sini dulu ada tempat untuk latihan bela diri. Iya benar Pak ya? Iya. Oh, di sebelah mana? Lapangan. Ada dekat sini Pak?
Untuk apa itu? Oh, untuk sholat. Iya, memang makanya ada masjid ya. Sebelum masjid kan anak-anak ngapain di sini? Belajar agama. Itu yang aku lihat di depan tadi. Oh, yang Panglima bilang kayak Anak kecil. anak kecil belajar agama, macam santri gitu. Oh, oke. Kamu dulu yang ngikut siapa? Aku tidak mengikuti, aku hanya berdiam tempat ini. Tempat main ya, gini. Tapi kamu muslim, ya? Aku sering mendengarkan Ceramah. Tausiah. Yai Pak Yai sedang zikir, Anda dengar. Sedang ngaji. Tapi Anda sendiri sudah muslim apa belum? aku bisa Sholat. jawab salammu. Oh, bisa menjawab salam tapi bukan muslim. Berarti mau kalau ditawarin jadi muslim? Tapi aku sudah terbiasa dengan suasana dalam keimanan. Saya mau tanya mitos yang beredar di wilayah ini. Katanya kalau bangun rumah tingginya melebihi dari masjid itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Kenapa bisa begitu ya? Tidak baik seperti apa? Tidak baiknya seperti apa, Pak? Rubuh atau ribut keluarganya? Ya, bawa korban. Biasanya anaknya kalau tidak kecelakaan, keluarganya mesti ribet. Berantakan. Iya. Apakah kejadian itu ada kaitannya dengan makhluk gaib? Lalu kami yang disalahkan. Ya nggak menyalahkan, makanya kita konfirmasi ada kaitannya nggak, karena kan mitosnya selama ini ada kaitannya gitu. Sesungguhnya bangsa kami pun terdapat dua golongan. Golongan yang baik dan yang jahat. Itu pun terjadi bukan dari golongan kami. Jadi memang ada kaitannya dengan Golongan kami takkan mengusik kamu kecuali dari bangsa kami yang fasik. apa yang mereka lakukan? Dari golongan kami yang menunggangi suasana hati kalian. Maksudnya mendungangi gimana? Kami pun di sini sama. Ada yang beribadah, ada yang tetap mensiarkan agamanya. Kami yang beriman tak mengganggu penghuni itu, karena kami pun tahu kami punya batasan. Tapi ada yang menunggangi. Tapi memang ada jin fasik yang menunggangi sehingga kita semua berpikir memang itu ada kaitannya dengan masjid itu. Yang sebenarnya gimana sih? Salahnya manusia selalu saja menyangkut-nyangkutkan dengan bangsa kami yang ada di sini. Memang ini tempat di mana para mayit dikuburkan. Ya. Tapi di setiap waktu terus berjalan, tempat ini selalu dikumandangkan Ajan. Ya karena makam sebelah dari masjid. selalu Zikir. berbeda jika tak ada. Jika tak ada masjid. Oh gitu. Beruntung berarti ya Pak ya sebelah ada masjid. Terus? Jangan salahkan kami jika terjadi sesuatu, karena banyak dari bangsa kami yang berada di luar tempat ini. Dia ingin memanfaatkan situasi dan tempat ini sehingga terkabarlah begitu menyeramkan. Iya. Terkabar ke semua orang bahwa sini angker gitu Pak ya jadinya ya. Sesungguhnya tidak seperti itu. Kau lihatlah makam-makam itu Iya. yang selalu tergunting.
itu kenapa kok dikunci terus? Bukankah kalau banyak yang ziarah bagus, banyak yang doain? Bangsa seperti kami pun ada yang menjaga. Tak mungkin dari kami merusak tempat tuannya sendiri. Tak mungkin dari bangsa kami yang berada di tempat ini merusak dengan cara mengganggu bangsamu. Jangan salahkan kami yang berada di tempat ini. Jadi selain siluman kera, apa lagi yang ada di sini? Harimau itu temanmu? Terlihat oleh Pak Mima di depan. Dia para pengikutnya. Pengikutnya siapa? Pak Yai? Oh, harimau itu pengikut Pak Yai. Terus siapa lagi selain harimau dan kera? Oh, kakek-kakek berjenggot panjang. Dia selalu berjalan. Oh, kakeknya itu selalu jalan bungkuk kayak gitu. Orang yang ingin Ada yang ingin berkumpul, aku ingin mendengar. Aku belum bisa memasukinya. ya kamu harus masuk Islam dulu yang benar. Semuanya Oh, kamu pengen ikut ngaji, ikut zikir. Ya udah nih Panglima. Dia pengen ikut ngaji. Ayo sini tangannya. Yuk, ikut Panglima. Ayo kabul. A'udzubillah. Billah. Minasyaitan. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kasih nama kamu Abu Daud ya. Abu Daud nama kamu. Panggilannya apa? Abu Daud. Abu. Ntar kamu udah bisa ikut zikir. Habis zikir dapat resek. dan nasi liwet. Oh, nasi liwet tahu aja. Cinta nasi liwet. Tahu bening. Sayur bening, oh tahu juga. Nasi liwet sayur bening apalagi? Semoga hatimu seperti sayur itu. Waduh, semoga hatimu seperti sayur itu katanya. Hati yang bening. Amin, amin. Aku mau Dan nasi liwetmu. nasi liwet supaya apa? Supaya kenyang. Semoga kebeningan itu melekat. Oh, liwet tuh lengket ya maksudnya. Oh iya ya, amin, amin. Lapar. Ya sudah. Ya sudah kalau gitu, Abu Daud. Terima kasih ya. Selamat kamu sudah jadi muslim dan kamu sekarang jadi makhluk mulia. Tidak ada dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab dia kalau salah. Alhamdulillah makhluk kera yang di depan sudah berhasil diislam oleh Panglima dan namanya sekarang Abu Daud. Ya. Tadi kan kita mau ziarah tapi tertunda gara-gara ngejar Abu Daud. Sekarang kita lanjutin ziarahnya. Monggo Pak. Oh, ada dua ya. Ini yang laki-laki sebelah kiri ini, perempuannya sebelah kanan. Oh, perempuan sebelah kanan. Ini suami istri atau bagaimana Pak? Iya. Oh, oke. Oh, ini suami istri. Baiklah, yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari jami'in lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul Azim. Kita mau lanjut medium tapi sepertinya sudah ada sosok yang menguasai tubuh Ismi. Tadi dari ini kayak aku merasa ada orang besar sekali pakai sorban hitam. Sorban hitam keabu-abu. Coba kita komunikasi dengan makhluknya. Ya Pak, sama aja Pak. Waalaikumsalam Pak, sini Pak Mamat. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini ya? Kakek tua. Jadi kedatangan kami kemari untuk mengetahui sejarah perjalanan daripada Surau Taman atau Masjid Taman. Masjid Taman. Dari siapa awalnya dibangun, siapa pendirinya, sampai akhirnya dimakamkan di sini juga ya? Ya Pak. Pendiri masjid dimakamkan di sini. Gitu. Dan tempat ini termasuk dikeramatkan ya Pak? Iya. Iya, apa yang membuat tempat ini dikeramatkan gitu? Seorang kakek tua Ya, yang menghabiskan hidupnya untuk menebarkan tapak-tapak jejak-jejak yang membawa kemaslahatan, ilmu, tuntunan, kunci kehidupan yang mau tidak mau dilakoni dalam waktu dan keadaan apapun. Sepi, gelap, dan gempitan dari keadaan yang tidak terkendali pada saat itu. Permusuhan dan peperangan. Monggo. Iya. Dicobai. oh ini jamuai nggih. Panggilnya Eyang siapa aku nih? Eyang sepuh. Eyang sepuh, nggih. Aku hanya makhluk biasa yang bisa sedikit menyampaikan apa yang sekiranya kalian ingin ketahui. Apakah yang dimaksud itu Pak Yai Misbah ya Pak namanya? Ya, Seperti apa perjuangan beliau pada saat itu Eyang? perjuangannya penuh dengan kesabaran dan keyakinan. Walaupun banyak pertentangan. Karena sebagai juru bicara, setiap perkataan yang diucapkan menjadi kunci setiap keputusan untuk seseorang yang berkuasa. Iya kan Wedono ya Pak? Kalau Wedono Bupati itu memberi nasihat ke Bupati gitu Pak? Iya. Yang Misbah itu sebagai istilahnya penasihatnya. Ya, Ronggo. Sebagai penuntun setiap langkah Kebijaksanaannya beliau. apa yang ingin dijalani. Karena nasihatnya itu penuh dengan ketentuan kepastian yang benar. Maka jika tidak tahu, lebih baik diam. Jika tidak berarti, lebih baik diam. Tidak main-main. Akan masuk waktu asar. Yang jelas, tempat ini didirikan oleh seorang penasehat. Assalamualaikum. Kita lanjut mediumisasi untuk mengungkap sejarah tempat ini. Silakan Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya makhluk yang berbeda bukan yang tadi. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan siapa? Mbah atau Eyang? Yang putri. Oh, yang Putri. Paling asmo sinten yang
Pratiwi. Eyang Pratiwi. Eyang apakah penjaga dari tempat ini? Inje. Tugas Eyang apa di sini? Joko Milu. Yang dijaga tempat ini semuanya atau mengikuti salah satu dari yang Boten mriki mawon. Oh, berarti bukan khusus pendamping salah satu tokoh yang di sini, nggih. Nggih. Eyang bisa diceritakan kisah perjuangannya Kiai Misbah ya, pendiri dari Masjid Taman dan juga beliau dimakamkan di sini. Sebenarnya untuk peristirahatannya itu bukan di tempat ini. Oh, bukan. Ini adalah trahnya, turunannya. Tapi kalau beliau masih di wilayah sini juga? Masih. Oh, iya iya. Iya, apa benar beliau juga punya murid waktu itu ya? Loh iya, Masih. kalau sudah dipanggil kiai, itu berarti Punya pesantren. sudah memiliki ilmu manfaat yang sangat besar bisa jadi. Lah kalau tidak berilmu tinggi tidak mungkin dipanggil Pak Kiai. Berarti murid beliau banyak dulu ya, Yang? Ya banyak, tapi ya dia biasa saja. Biasa saja itu maksudnya bagaimana ya? Sebenarnya itu dia maunya itu ya umum saja, karena berat tanggung jawabnya ketika menyandang yang namanya kiai itu berat. Gitu ya. Iya, lah kalau yang disampaikannya itu tidak benar maka menjadi dosa. Yang disampaikannya kebenaran tapi tidak dilakoni untuk dirinya itu akan menjadi Dosa juga. dosa. Lah kamu mengerti tapi kenapa kamu tidak jalani? Lawong tidak tahu saja mendapat dosa, apalagi itu. Tapi kenapa kok ada cerita ketika kendaraan lewat depan situ mesin mati sendiri, Yang? Nah begini, untungnya kalian datang jadi aku bisa bercerita. Kalian tahu semua yang ada di sini itu adalah yang berdiri di depan membawa pasukannya untuk pertarungan. Jadi kamu tahu disinilah berkumpulnya itu adalah para prajurit dan juga pendekar-pendekar sakti. Jadi pendekar pada Di zaman mana pendekar sakti itu dikumpulkan di tanah ini oleh Pak Yai untuk diberikan wejangan atau nasihat secara supaya langkahnya selain kekuatan pada dirinya memohon kekuatan kepada Allah, karena tirakate itu harus disesuaikan, mengingatkan, karena sebagian dari di antara muridnya dengan cara yang berbeda dan ada cara hitam dan cara putih. Oh, maksudnya muridnya terbagi dua golongan gitu? Ya, yang sebagian panglima dan pengikutnya, panglimanya baik, pengikutnya dia berniat untuk keselamatan, dan ini dia itu berhubungan dengan bangsa kami yang memang terikat sebuah perjanjian untuk penjagaan bahwa kedudukannya tidak boleh melebihi tuannya, sehingga sana dan kedudukannya harus dibawa. Itu berarti berkaitan dengan bangunan yang tidak boleh melebihi masjid itu ya, Yang? Bisa jadi mungkin seperti itu. Jadi disalahgunakan oleh yang hitam itu, Seolah-olah itu berasal supaya tidak boleh melewati itu. Maka itu adanya adalah yang memang berkaitan, yang namanya pendekar itu tahu sendiri
Tidak semata apalah daya dan upayanya sebagai manusia biasa. Dipotong pasti keluar darah. Benar. Iya, itu kan Tanpa tirakat dan tanpa bekerja sama, dia dengan cara yang mudah dibantu niatnya supaya memberikan selamat, tetapi akhirnya berkumpullah begitu. Di sini tempatnya ada hitam, ada putih, karena semua tidak bisa dihindar. Kita itu makhluk bangsa kita, baik manusia dan bangsaku, tidak bisa menggunakan diri kita untuk kamu jangan masuk ke sini, ini khusus untuk bangsa kami, dan kamu tidak. Kenapa? Semua sudah qadarullah, di mana ada putih pasti ada hitam untuk menguji yang putih. Kalau di sini itu sebagian baik, yang tidak baik pasti akan mengotori yang tidak baik. Sebenarnya tidak buruk. Kenapa? Pasti disangkut pautkannya dengan kita. Itulah di mana-mana kamu lihat pohon berbuah tidak semuanya bagus. Iya ya. Satu rahim tidak semuanya hatinya baik. Iya ya. Kakak adik Satu kandung. perguruan tidak semuanya muridnya itu pintar. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Namun satu pesan dari kakek moyangmu, Pak Kiai, yang harus kamu ingat, manusia harus mempunyai dua yang harus dijalani. Pertama, itu adalah ibadah. Apa itu ibadah? Menjalankan syariat, Jalankan perintah Allah ya. menjalankan perintah Allah. Ibadah menundukkan diri kita kepada Allah, bahwa kita itu manusia itu harus tunduk atas perintah Allah, itu yang ibadah, menjalankan. Nah, dari situ nanti luas sekali tuntunannya. Ibadah itu tidak hanya satu tapi dua, yaitu apa? Ya, ngamal. Ngamalke ki secara lisannya dan Tindakan. kolbiyah. Oh, hatinya. Oh, jadi ucapan dan hati harus seiring, Ya iya selaras. toh. Sekarang begini, kalau sebagai manusia itu tidak boleh lain di mulut, lain di hati. Iya. Apa yang diucapkan ya harus dibenarkan dalam hatinya, sesuai dengan kenyataannya. Maka itu seorang kakek yang luar biasa, Pak Kiai itu, kenapa omongannya didengar? Karena lisannya benar, hatinya benar. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, melihat dari tindakannya, dari tirakatnya, dari ibadahnya itu sesuai. Perbuatannya dia itu nyata. Apa yang diucapkan ya benar-benar dikerjakan dan terjadi semuanya. Dua itu harus sejalan. Jadi itu yang didapatkan dari ilmunya Pak Ya, Kiai. iya, Misbah. Bah itu ibadah itu dijalani dengan dua cara, yaitu lisanmu dan hatimu. Jadi adalah ucapan dan perbuatan itu harus nyata. Berarti udah terjawab tuh kenapa yang mesin mati itu karena harus menghormati ya, yang Semuanya itu harus dilihat, harus diterima untuk supaya kita kok kenapa begini, supaya kita perbaiki. Semata-mata mereka itu yang hitam berdiri di luar, yang putih berdiri di dalam. Begitu nak muda. Benar. Iya ya. Jadi sebenarnya kalau masalah bangunan boleh ya lebih tinggi dari masjid ya, yang Lah ya silakan, tapi sekarang sudah tidak terlalu. Iya. Karena kehidupan terus berjalan. nggak boleh takut Iya. juga ya. Karena Iya. kalau mau buat rumah lebih tinggi takut kenapa-napa gitu, yang Iya, memang sebenarnya gunakan apapun sesuai kebutuhan. dengan kebutuhannya. Karena beliau pun itu, dia itu orangnya Sederhana. pada satu sederhana. Dia itu Tidak senang itu berlebih-lebihan. lebih baik merendah.
Makanya dia lebih senang itu Kenapa tidur nggak boleh? beralaskan tikar biar menyatu dengan alam. Tapi ya silakan, ini kan sudah berkembangnya dunia. Nah, kenapa tidak boleh begini, begitu? Itu sebagian dari yang hitam menyalahgunakan. Kalau dulu itu tata krama itu harus utama, orang tua itu di atas, anak yang lebih muda di bawah. Ya. Itu Monggo, Anda pasor. duduk kok yo di kursi, kamu hormatin, di sini banyak sesepuh, Oh, banyak itu. orang tua, itu maksudnya Iya, begitu. Tapi sekarang sudah dikasih tahu, tolong jangan saling mengganggu, karena kami masing-masing punya kehidupan, maksudnya itu. Tapi salah guna. Ada yang mau ditanyain enggak, Pak? Sudah Pak. Ini berarti masih cucunya Eyang dong ya, Pak Mamat? Iya masih, karena memang itulah sudah diberitahukan bahwa di sini berkumpulnya para pendekar dengan kekuatannya, maka kekuatan itu yang menjadi satu keluarga pun tidak bisa nyatu. Pusoko nih oke gini. Oh iya, Bapak kan nyimpen pusaka ya? Yang panjang 7 meter itu. Apakah pusaka itu ada pengaruhnya dengan kondisi yang dialami oleh Bapak? Lah, mestine yono. Tapi ini memang beda. Dibanding Lebih saudara-saudaranya? ya, lebih bisa untuk mengerti, untuk bisa lebih menerima. Hidup itu apa yang dicari Pak Kiai saja itu lebih baik. Ayo, aku mau apa yang aku miliki bisa bermanfaat, dan hidupku ini bisa bermanfaat agar bisa menjadi pahala kebaikan untukku. Lah, buktinya kok ya sudah pada waktunya habis di dunia ini ya cuma ini. Yang nyatanya ya begini. Iya, yang dikenang anak cucu ya? Ya, saya mau kalian mengenali saya sebagai pejuang. Pejuang dari dakwahku untuk mensiarkan agama kita, yaitu agama Islam. Tuntunannya yang sudah diberikan melalui langkah-langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu. Baik ya, matur nuwun, terima kasih atas penjelasannya. Ini semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk anak cucunya agar menjalani kehidupan yang lebih baik gitu ya. Terima kasih. Pesanku adalah dalam berjuang untuk mensiarkan agama itu harus siap berada di luar dari lingkungan kita. Kalau masih di lingkungan kita, itu namanya bukan perjuangan. Kalau masih di antara kita sudah sama-sama tahu. Tapi kalau di luar, saya berada di lingkungan wong-wong londo, lah itu berbeda. Makanya saya dipercaya sama orang-orang Belanda karena apa yang saya sampaikan itu benar-benar terjadi. Itu kelebihannya saya. Bapak yang juga yang membawa investor dari luar ke sini? Ya, itu kan kepercayaan. Tidak mudah. Betul. Sehingga akhirnya di sini banyak pabrik gula itu berawal dari Nanti kepercayaan kalian investor. akan tahu sendiri. Sudah Oke, cukup. makasih ya, Yang. Ya. Ye. Yang pulang kemana ini? Ya di sini. Oh, di sini. Kalau mau diantar. Tidak usah, nanti kamu kasihan. Saya kembali. Makasih ya, Yang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah akan. Alhamdulillah
Penelusuran di makam taman sudah berakhir dan tadi sudah mendapatkan pesan juga dari leluhurnya Pak Mamat. Pak Mamat, apa kesan-kesannya Pak setelah perjalanan hari ini ikut penelusuran Mata Langit? Ya, merubah tingkah laku saya sendiri dengan keluarga saya. Soalnya kan ini ya termasuk amanah, jadi kita ya harus lebih bijak gitu aja. Gitu Bu. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Iya. Pertemuan dengan sosok-sosok yang ada di sini tadi. Iya. Baik Panglima, disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini. Ya, kalau saya secara pribadi melihat, menyimpulkan bahwa dalam kehidupan ini kita harus bisa menjadi manfaat selagi kita masih hidup untuk diri kita sendiri terutama maupun untuk orang lain, dan sampai mati pun insya Allah kita harus bisa menjadi juga manfaat buat sekitar kita. Itulah yang namanya ilmu yang akan dibawa mati. Dia akan membawa manfaat di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak ada yang sia-sia Allah menciptakan makhluknya, tidak ada yang sia-sia yang terjadi dalam kehidupan ini, baik dan buruk juga atas izinnya. Baik dan buruk juga kalau Tuhan tidak mengizinkan, semua juga tidak bakal terjadi. Jadi yang jahat menjadi ujian yang baik harus tetap istiqomah bertahan dalam kebaikannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, perbanyak mengingat Allah dimanapun berada, insya Allah kita selalu dalam perlindungannya dan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari semua Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Terima kasih. Hari ini tim Mata Langit dan Panglima Langit Mbak Ratna Lesti hadir di Kota Madiun. Beliau akan ngecek semuanya cagar budaya yang ada di Madiun. Di Kota Madiun inilah bahwa banyak cagar budaya yang nantinya apa isinya yang ada di dalamnya, sehingga Kota Madiun akan lebih dikenal semua masyarakat melalui Mata Langit di Kota Madiun. Terima kasih, Matur nuwun.